Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefa Yeti dengan NIM 20104171115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menciptakan ekuitas merek mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Mursalin, SE, MM. Yang pertama yaitu pentingnya merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalan secara kreatif. Merek yang kuat yang menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Merek adalah nama istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual dan mendiferensiasikan merek dari para pesaing. American Marketing Association. Diferensiasi dapat bersifat satu, fungsional, rasional, atau nyata, dan berhubungan dengan kinerja produk atau berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Yang kedua, simbolis dan emosional atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Peran merek bagi konsumen adalah yang pertama, mengidentifikasikan sumber dan kemungkinan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Sedangkan bagi perusahaan, yang pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, loyalitas yang memberikan peringkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Yang keenam, mengamankan keunggulan kompetitif. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek pertama, kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk atau jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Yang kedua, menjelaskan siapa pemilik produk tersebut. Dan yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan agar dapat tercipta konsumen harus diyakinkan ada perbedaan yang berarti perbedaan merek sering berhubungan dengan yang pertama, atribut atau manfaat 3M, jilid, merek, dan yang kedua, sarana yang tidak berhubungan dengan produk yaitu emosi, Gucci, LV, and Chanel. Selanjutnya adalah mendefinisikan ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek yang dapat tercermin dalam hubungannya dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan probabilitas yang diberikan merek kepada perusahaan. Pertama, ekuitas merek berbasis pelanggan. Pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Dan yang kedua, pengetahuan merek. Semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Tantangan membangun ekuitas merek memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Dan selanjutnya, 3 perangkat utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk nama merek, logo atau lambang, dan karakter
atau slogan, dan lain-lain. Dan yang kedua, produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran dan mendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain dijadikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas yang lain. Dan merek juga memiliki elemen. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, logo, lambang, karakter, slogan, dan lain-lain. Kriteria pilihan elemen merek yang pertama adalah dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi seperti produk Apple. Selanjutnya yaitu merancang pemasaran holistik. Pelanggan mengenal merek dengan kontak merek. 3 tema baru pemasaran holistik: personalisasi, experience, marketing, pemasaran satu-satu, integrasi, dan integrate marketing. Internalisasi, karyawan dan mitra paham merek kita. Pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan ekuitas merek efektif merupakan tindakan jangka panjang penguatan merek, itu Pepsodent, Coca-Cola, Heinz, produk bermanfaat dan pemenuhan kebutuhan. Bagaimana merek membuat produk lebih unggul? Revitalisasi merek. Harley Davidson, Mountain Dew, perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing dan teknologi baru, dan perkembangan lain. Strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Kedua, menetapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, yaitu brand extension, perluasan lini, dan perluasan kategori. Kemudian yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada atau sub-brand. Nah, selanjutnya itu perluasan merek. Keunggulan perluasan merek yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Dan kedua, efek umpan balik yang positif. Dan selanjutnya, kekurangan perluasan merek, dilusi merek, kanibalisasi merek induk, dan kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.